Pekan ini, publik dikejutkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kasus yang diduga nilainya fantastik hingga 60 miliar rupiah itu berhasil diungkap Kejaksaan Agung setelah para tersangka penerima dan pelaku suap kasus ekspor CPO itu terbukti telah menerima uang suap. Transaksi haram itu dilakukan setelah dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, serta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, yang menyidangkan kasus suap ekspor CPO mendapatkan order dari pihak tersangka melalui Ketua Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, menjatuhkan vonis bebas kepada 3 terdakwa korporasi yang terlibat. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dan Amerika senilai miliaran rupiah berhasil disita pihak Kejaksaan Agung. Bahkan Kejagung juga menyita 21 unit sepeda motor, 7 sepeda, dan beberapa mobil mewah dari para tersangka. Sungguh ironis, para pemilik palu keadilan itu tega mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi di saat masyarakat Indonesia berjibaku menghadapi mahalnya harga minyak goreng. Kemarahan publik pun tak bisa diabaikan. Para pelaku korupsi yang notabene seharusnya menjaga marwah keadilan itu pun dianggap pantas untuk dijatuhi hukuman maksimal hingga seumur hidup atau hukuman mati. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Zinedine Duhan, dan kira-kira seperti inilah rasanya kalau hidup masih muda, sukses, punya Ferrari, ya setiap pagi selfie, upload Instagram, menikmati pemandangan mobil mewah yang dibeli seharga 17 miliar sekian. Harganya pasti lebih dari 17 miliar. Namun sayangnya ini cuman halu, karena saat ini saya hanya bisa berhayal di pagi hari ini, karena mobil-mobil yang berada di belakang saya ini bukan mobil saya sendiri, bukan juga mobil pameran, karena mobil-mobil yang berada di belakang saya ini mobil-mobil mahal, termasuk juga motor-motor mahal yang berada di belakang saya. Ini merupakan barang sitaan dari kasus yang baru saja diungkap oleh Kejaksaan Agung, yaitu kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah. Dan di samping saya ini merupakan Ferrari SF90 Spider, salah satu mimpi yang saya pengen banget punya mobil ini sebetulnya, dengan harga kurang lebih 17 sekian miliar. Ini harga yang cukup fantastis untuk dimiliki oleh seorang pengacara, oleh seorang ketua pengadilan negeri, dan juga profesi-profesi lainnya yang berada di Indonesia. Selain pebisnis tentunya, kalau pebisnis mungkin cukup masuk akal untuk memiliki Ferrari SF90 Spider ini. Selain dari SF90 Spider, di belakang juga ini merupakan salah satu yang menjadi favorit untuk orang-orang yang melihat ke Kejaksaan Agung dari barang-barang sitaan yang ada di sini, yaitu ada Nissan GT-R R35 Nismo. Nah, kalau Anda tahu, mobil ini merupakan GT-R R35 dengan varian tertinggi, yaitu varian Nismo, yang memang diciptakan tidak sebanyak GT-R R35 biasanya, dan juga harganya juga cukup mahal. Ini mencapai miliaran rupiah, sehingga juga ini merupakan salah satu barang sitaan yang disita dari beberapa tersangka yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Total ada 7 orang tersangka yang sudah ditetapkan pada saat ini. Selain dari Nissan GT-R, saya juga akan memperlihatkan kepada Anda di belakang juga ada SUV yang cukup mewah seperti itu. Ada Land Rover Defender. Ini juga ada 2 versi. Ini adalah versi dengan tahun yang lebih baru. Lalu di ujung di belakang sebetulnya ada juga dengan versi yang lebih lama. Selain itu juga ada Mercedes-Benz. Ini G-Class G63 yang harganya juga cukup fantastis. Ini ada di angka 7 miliar lebih. Memang barang bukti yang disita ini sejauh kami melakukan peliputan di sini adalah barang bukti paling mewah dibanding yang lain. Dibandingkan dengan yang lain. Nah, selain itu juga ada barang bukti lain. Ini berupa sepeda motor dan juga barang bukti berupa sepeda. Nah, untuk sepeda sendiri ini ada
dari Brompton dan juga beberapa merek sepeda mahal lainnya yang harganya bisa mencapai 40-50 juta. Lalu juga ada Harley Davidson di sini. Untuk Harley Davidson sendiri bukan hanya 1 atau 2, namun di kami hitung di sini ada 6 buah Harley Davidson yang terdapat di depan gedung Jaksa Agung Muda. Seperti itu. Nah, yang uniknya adalah yang ingin saya perhatikan kepada Anda justru dari sekian banyak motor dan mobil mewah, dari sekian banyak motor dan mobil mewah, di motor mewah yang berada di sebelah saya justru kebanyakan ini tidak bayar pajak dan pajaknya sudah mati sejak tahun 2022, 2023. Jadi bisa beli mobil atau motor mewah namun tidak dapat membayar pajak seperti itu. Nah, saat ini juga saya sudah bersama Pak Saur Siagian, Bang Saur, ini selaku advokat pegiat anti korupsi seperti itu. Bang Saur, melihat mobil-mobil mewah, motor-motor mewah yang berada di sini seperti itu, tentunya dengan kasus yang tidak besar juga karena gratifikasinya mencapai 60 miliar rupiah seperti itu. Nah, tanggapannya seperti apa dari seorang pegiat anti korupsi? Mas Dohan, saya kira setiap warga negara berhak untuk mendapatkan apapun dalam konteks konstitusi kita. Ya kayak itu dulu. Karena kita juga harus hormati. Nah, problemnya adalah kalau sampai mobil-mobil ini hasil kejahatan. Nah, itu menurut kita sangat prihatin. Kemudian juga kita sangat sedih dan bahkan marah di tengah-tengah kondisi ekonomi kita yang sangat berat. Ternyata ada, katakanlah sekarang ini yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung, yaitu para hakim, para penegak hukum, advokat, hakim, kemudian melanggar sumpah, juga kode etik. Itu yang saya bilang, menghina profesi dia sebagai advokat, aparat penegak hukum, kemudian juga hakim. Nah, bayangkan ini yang saya bilang, kalau kasus majelis hakim ini kan menangani kasus korupsi. Dan katanya mereka ini adalah hakim-hakim pilihan. Coba bagaimana kejahatannya ini yang sangat mengerikan. Hakim yang menyidangkan soal korupsi, tetapi dia juga korupsi. Bahkan yang katakanlah ini jadi sangat fenomenal, juga maklarnya itu adalah ketua pengadilan yang saat ini ketua pengadilan Jakarta Selatan, yang saat itu menjadi wakil ketua. Nah, oleh karena itu kita sangat mengapresiasi kejaksaan yang mengusut tuntas kasus ini, dan kita harapkan supaya kasus ini betul-betul tuntas, tidak hanya katakanlah sekarang ini, jangan-jangan masih ada di belakang ini semuanya, Bro Dohan. Kesannya kan hukum, sekarang dilihatnya hukum dapat dibeli seperti itu dari hakim ini, dari pengadilan jadi ke showroom gitu seperti kalau kita lihat pada saat ini. Nah, kepercayaan masyarakat tentunya juga menurun. Ini hal yang wajar dan pasti terjadi seperti itu, melihat hakimnya sendiri melakukan suap dan juga gratifikasi. Lalu harusnya seperti apa gitu untuk seorang hakim bisa mengembalikan kembali gitu. Adohan, kalau kita lihat rilis dari juru bicara Mahkamah Agung, katanya sudah ada 5 tingkat pengawasan yang diberikan kepada hakim. Mulai dengan KY eksternal, kemudian ada di internal di Mahkamah Agung, ada juga diminta ketua pengadilan tinggi juga aktif, dan juga ketua PN, dan juga partisipasi publik. Mungkin partisipasi itu adalah seperti media saat ini. Nah, oleh karena itu menurut saya berarti kalau kita bicara bagaimana mencegah, yaitu menjaga nurani dan integritas daripada si hakim sendiri. Tetapi yang perlu menurut saya sekarang ini, Mas Dohan, kita minta kepada keluarga, apakah kalau dia seorang laki-laki hakim, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, juga ikut mengawasi. Misalnya beginilah, katakanlah kita sudah bisa tahu berapa gaji hakim misalnya. Nah, kalau sampai ada pendapatan suaminya atau pemilikan barang-barang, katakanlah yang sepertinya
tidak sesuai dengan standar gajinya. Menurut saya salah satu yang juga harus diingatkan oleh katakanlah keluarganya, apakah istri atau suaminya, anak-anaknya. Ini menurut saya ini powerful sehingga dikatakan papa, mama. Malu kita. Coba bayangkan kasus Ronald Tanur itu. Kasus bayangkan. Kemudian dia mengakhiri karirnya sebagai hakim. Mungkin dia sudah hakim 25 tahun atau lebih mungkin. Tetapi dia mengakhiri karirnya kemudian jadi terpidana korupsi. Apakah ini tidak mengerikan? Tidak memalukan? Nah, oleh karena itu saya minta kepada kita semua, kepada keluarga. Karena apa? Keluarga lah menurut saya yang paling efektif. Istri yang mengingatkan, Pak, kami cukup dengan gaji yang sudah Papa dapatkan dari negara. Oke. Ini kita tadi berbicara juga mengenai gaji atau pendapatan. Tadi dibilang juga yang masuk akal untuk mempunyai suatu barang seperti itu seperti apa. Nah, selanjutnya juga saya akan menanyakan ini terkait mengenai sebetulnya seberapa besar gaji dari seorang ketua pengadilan negeri, lalu gaji dari seorang hakim, panitera dan juga advokat seperti itu. Namun kita akan dijawab di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.